di sebuah desa kecil di kaki perbukitan Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Usianya baru 20 tahun, namun wajahnya yang ayu dan tatapan matanya yang teduh membuat siapapun betah berlama-lama berbicara dengannya. Sari adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai petani padi, sedangkan ibunya mengelola warung kelontong kecil di depan rumah. Hidup Sari sederhana. Pagi-pagi ia sudah membantu ibunya menata dagangan, lalu sore hari ia turun ke sawah membantu ayahnya mencabut rumput liar atau memanen hasil padi. Meski hidup serba pas-pasan, Sari tidak pernah mengeluh. Ia terbiasa bekerja keras, menganggap setiap peluh yang menetes adalah bentuk rasa syukur. Namun, di balik senyumnya yang hangat, Sari menyimpan impian besar. Ia ingin keluar dari desanya suatu hari nanti, melihat dunia yang lebih luas. Impian itu kadang ia bisikkan pada bulan saat malam sunyi, atau ia tulis di buku kecil yang disimpannya di bawah bantal. Sementara itu, di kota besar yang ramai, hiduplah seorang pria bernama Arga. Usianya 25 tahun, lulusan universitas ternama, bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan properti. Arga adalah anak tunggal dari keluarga berada. Ayahnya pengusaha sukses, ibunya seorang wanita yang aktif di berbagai acara sosial. Kehidupan Arga bertolak belakang dengan Sari. Ia terbiasa memakai kemeja mahal, makan di restoran, dan mengendarai mobil sendiri ke kantor. Namun, di balik semua fasilitas yang ia miliki, Arga merasa ada kekosongan. Ia lelah dengan rutinitas kota yang serba cepat dan penuh tekanan. Takdir mempertemukan mereka di sebuah acara pernikahan sepupu Arga yang menikah dengan perempuan desa. Arga ikut keluarga besarnya menghadiri pernikahan itu di desa tempat Sari tinggal. Sari saat itu menjadi salah satu panitia yang membantu di bagian dapur. Dengan celemek lusuh dan tangan yang basah oleh cucian piring, ia tak sengaja bertabrakan dengan Arga di halaman rumah pengantin. "Maaf, Mas," kata Sari sambil menunduk, menyadari bahwa baju pria itu sedikit terkena cipratan air. Arga hanya tersenyum tipis. Ada sesuatu pada tatapan mata Sari yang membuatnya terpaku. Meski Sari sederhana, ada aura ketulusan yang jarang ia temui di kota. Hari itu, Arga diam-diam memperhatikan Sari. Bagaimana ia membantu tanpa mengeluh, tertawa lepas bersama teman-temannya, dan menunduk sopan setiap kali berbicara pada orang yang lebih tua. Rasanya seperti melihat kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Beberapa hari setelah kembali ke kota, bayangan wajah Sari tetap terlintas di pikiran Arga. Ia mencari alasan untuk kembali ke desa itu, dan kesempatan datang ketika sepupu yang baru menikah meminta bantuan mengurus dokumen pernikahan di kantor kabupaten. Arga langsung menawarkan diri. Di kunjungan kedua itu, Arga memberanikan diri berbicara lebih banyak dengan Sari. Ia meminjam alasan untuk bertanya tentang kehidupan desa, panen padi, hingga kegiatan di warung ibunya. Sari awalnya malu-malu, tapi perlahan merasa nyaman. Ada yang berbeda dari Arga. Meski dari kota, ia tidak sombong, mau mendengarkan, dan tidak segan bercanda. Mereka mulai saling bertukar nomor telepon. Awalnya hanya pesan singkat menanyakan kabar, lalu berkembang menjadi obrolan panjang setiap malam. Sari menceritakan kesibukannya di desa, Arga bercerita tentang hiruk-pikuk kota. Dunia mereka berbeda, tapi justru itu yang membuat mereka semakin penasaran satu sama lain. Hubungan itu berkembang dalam diam. Arga beberapa kali datang ke desa dengan alasan liburan, padahal tujuannya jelas, bertemu Sari. Mereka berjalan menyusuri pematang sawah, duduk di tepi sungai sambil bercerita, atau sekadar minum teh di warung kecil sambil tertawa. Namun, di balik kebahagiaan itu, Sari menyadari satu hal, dunia mereka terlalu jauh berbeda. Ia hanyalah gadis desa tanpa pendidikan tinggi, sedangkan Arga adalah anak tunggal keluarga kaya. Ia takut hubungan ini hanya akan menjadi mimpi sementara. "Mas, kita ini beda jauh. Aku nggak mau Mas nyesal nanti," kata Sari suatu sore, ketika mereka duduk di tepi sawah melihat matahari terbenam. Arga menatapnya serius. "Sari,
Aku nggak peduli kita dari mana. Aku cuma tahu, aku nyaman sama kamu. Dan aku mau berjuang. Kata-kata itu membuat hati Sari bergetar, tapi juga menambah rasa takut. Ia tahu, perjuangan itu bukan hanya soal mereka berdua, keluarga juga akan ikut campur. Kekhawatiran Sari terbukti ketika Arga memutuskan mengenalkan Sari pada orang tuanya. Pertemuan pertama itu jauh dari kata hangat. Ibunda Arga, Bu Ratna, menatap Sari dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah menilai setiap inci penampilannya. "Kamu sekolahnya sampai mana, Nak?" tanya Bu Ratna dengan nada datar. "Sampai SMA, Bu," jawab Sari lirih. Bu Ratna hanya mengangguk, tapi sorot matanya jelas-jelas meremehkan. Sepanjang pertemuan, ia lebih banyak bicara dengan Arga, seolah Sari tak ada di ruangan. Setelah Sari pulang, Bu Ratna berkata blak-blakan pada putranya. "Arga, Mama nggak setuju. Banyak perempuan kota yang lebih pantas buat kamu. Dia terlalu sederhana. Nanti kamu sendiri yang susah." Arga mencoba menjelaskan bahwa Sari adalah perempuan baik, tulus, dan pekerja keras. Tapi Bu Ratna menolak mendengar. Ayah Arga pun hanya diam, tak memberi restu. Sejak hari itu, hubungan mereka penuh tekanan. Sari sering mendapat pesan sindiran dari sepupu Arga yang tinggal di kota. Katanya, Sari hanya numpang nama, ingin hidup enak. Ada pula yang terang-terangan menulis di media sosial, "Cewek desa cari cowok kota biar naik kelas." Sari sakit hati, tapi ia memilih diam. Di depan Arga, ia berusaha tersenyum, meski di dalam hatinya luka itu makin dalam. Arga sadar betapa sulitnya posisi Sari. Ia mencoba melindungi dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, dalam hati, ia juga takut restu keluarga adalah hal besar. Dan sekarang, mereka jelas tidak mendapatkannya. Meski begitu, Arga tetap bertekad. "Aku akan melamar kamu, Sari. Apapun yang orang bilang, aku nggak peduli," ucapnya suatu malam lewat telepon. Suara Sari bergetar. "Mas yakin? Ini bukan cuma soal kita. Aku nggak mau Mas sampai ribut sama orang tua gara-gara aku. Aku yakin. Dan aku siap berjuang." Kalimat itu menjadi awal dari babak baru perjuangan mereka, perjuangan yang akan menguji cinta, kesabaran, dan keyakinan mereka berdua. Hari itu, Arga memantapkan niat. Ia datang ke rumah orang tuanya di kota, membawa Sari untuk berbicara dari hati ke hati. Harapannya sederhana, meski awalnya ditolak, mungkin dengan melihat ketulusan Sari, hati mereka akan luluh. Namun, kenyataan jauh dari harapan. Begitu Sari masuk ke ruang tamu rumah besar itu, ia disambut aroma wangi lilin mahal dan deretan perabot antik yang berkilau. Sari merasa kerdil. Ia menunduk sopan, duduk di sofa yang empuknya bahkan membuatnya kikuk. Bu Ratna memandangnya tanpa senyum. "Sari, Mama mau bicara jujur. Kamu anak baik, tapi keluarga kita berbeda. Mama nggak mau Arga susah di kemudian hari." Sari mencoba menahan perasaan. "Bu, saya nggak punya niat bikin Mas Arga susah. Saya cuma mau hidup sederhana, saling dukung. Tapi hidup itu nggak cukup cuma modal saling sayang. Kamu tahu dunia kota? Kamu siap jadi istri anak pengusaha? Siap kalau nanti kamu harus ikut acara-acara penting, pakai baju mewah, bicara sama orang penting?" Sari terdiam. Ia tahu jawabannya, ia belum siap. Tapi ia juga tahu, kesiapan bisa dipelajari. Sayangnya, Bu Ratna tidak memberi kesempatan. "Arga," lanjut Bu Ratna, "Mama nggak akan pernah restui. Kalau kamu memaksa, jangan harap Mama dan Papa hadir di pernikahanmu." Arga mengepalkan tangan. "Kalau itu pilihan Mama, ya sudah. Aku tetap pilih Sari." Ucapan itu membuat ruangan sunyi. Ayah Arga hanya menghela napas panjang.
Dalam hati, Sari merasa bersalah, ia menjadi penyebab retaknya hubungan Arga dan orang tuanya. Kabar penolakan ini cepat menyebar. Entah dari siapa, gosip itu sampai ke telinga warga desa. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali Sari lewat. Ada yang berani bicara langsung. Sar, bener ya kamu mau nikah sama anak kota? Katanya orang tuanya nggak setuju. Hati-hati loh, jangan sampai kamu cuma dimainin. Yang lain menambahkan, cewek desa MAH sering gitu, mau naik derajat. Nanti udah dinikahin, ditinggal, nangis-nangis deh. Sari mencoba tersenyum meski dadanya sesak. Hinaan itu terasa menusuk. Ia ingin membela diri, tapi ia tahu, semakin ia membalas, semakin besar gosip yang beredar. Arga semakin sering datang ke desa, membawa sedikit kebahagiaan untuk Sari. Namun, kunjungan itu justru mengundang komentar sinis. Beberapa pemuda desa memandang Arga dengan tatapan iri, menganggapnya sombong. Bahkan, ada yang terang-terangan berkata saat Arga lewat, "Wah, mas kota turun gunung. Mau bawa anak desa ke istana, ya?" Arga hanya menahan senyum. Tapi Sari melihat rahangnya mengeras. Suatu sore, Arga berbicara serius. "Sar, kita nggak bisa terus-terusan begini. Aku mau nikahin kamu secepatnya. Kalau orang tuaku nggak mau datang, nggak apa-apa. Aku bisa urus semua sendiri." Sari menatapnya ragu. "Mas, kalau nanti mas menyesal?" "Aku nggak akan menyesal. Yang aku sesali adalah kalau aku kehilangan kamu karena takut sama omongan orang." Kalimat itu membuat Sari menangis. Ia tahu, keputusan ini akan membawa mereka ke jalan yang penuh rintangan. Tapi ia juga tahu, ia ingin berjalan bersama Arga. Maka, mereka pun memutuskan menikah secara sederhana di desa. Hanya keluarga Sari dan beberapa sahabat Arga yang hadir. Tak ada pesta mewah, tak ada pelaminan megah. Sari mengenakan kebaya sederhana pemberian ibunya, Arga memakai setelan jas hitam yang dibelinya sendiri. Di tengah kebahagiaan itu, Sari tetap merasakan kekosongan. Kursi untuk keluarga mempelai pria sebagian besar kosong. Orang tua Arga benar-benar tidak datang. Namun, di pelaminan, Arga menggenggam tangan Sari erat. "Mulai sekarang, apapun yang terjadi, kita hadapi berdua." Kehidupan pernikahan dimulai dengan segala keterbatasan. Arga memutuskan tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari rumah orang tuanya. Gajinya cukup untuk biaya hidup sederhana, tapi tidak untuk kemewahan. Masalah mulai muncul ketika Arga membawa Sari ke lingkungan kerjanya di acara kantor. Beberapa rekan Arga menatap Sari dari ujung kepala hingga kaki, lalu berbisik-bisik. Ada yang bahkan bertanya langsung di depan Arga, "Mas Arga, ini istri?" "Wah, beda banget sama mantan pacar mas dulu. Dulu kan ceweknya anak pengusaha juga. Kok sekarang, ya gini?" Sari menunduk. Malu bercampur sakit hati. Arga mencoba menepis dengan candaan, tapi ia tahu istrinya terluka. Tak berhenti di situ, komentar miring dari keluarga besar Arga terus datang. Lewat pesan, sepupu-sepupunya mengirim sindiran. "Kapan nih Sari belajar dandan biar pantas dibawa ke acara keluarga besar? Kalau mau ikut arisan keluarga, minimal pakai perhiasan dikit, biar nggak kelihatan, ya gitu." Sari menangis di kamar setelah membaca pesan itu. "Mas, apa aku bikin malu kamu?" Arga memeluknya. "Kamu nggak bikin malu aku. Mereka aja yang nggak ngerti. Yang penting aku tahu kamu orang baik." Sari mencoba percaya. Tapi di hatinya, rasa minder semakin tumbuh. Di luar rumah, Sari pun mulai merasakan dinginnya dunia kota. Belanja di supermarket, ia sering merasa diperhatikan orang karena cara berpakaiannya yang sederhana. Saat naik bus kota sendirian, ia pernah hampir tersesat karena tak terbiasa. Namun, di balik semua kesulitan itu,
Ada satu hal yang membuatnya bertahan, Arga selalu ada. Pulang larut pun ia sempatkan membawa makanan favorit Sari. Saat Sari rindu rumah, Arga mengajaknya pulang ke desa walau hanya sebentar. Mereka seperti dua orang yang melawan dunia. Tapi Sari tahu, badai yang lebih besar mungkin akan datang. Awal-awal pernikahan, Arga masih bisa menutupi segala kekurangan. Gajinya cukup untuk membayar kontrakan, listrik, dan belanja bulanan. Sari pun berusaha berhemat, memasak sendiri, dan jarang sekali membeli barang-barang yang tidak perlu. Namun, setelah 6 bulan, badai mulai datang. Perusahaan tempat Arga bekerja mengalami restrukturisasi besar-besaran. Banyak karyawan dirumahkan, dan Arga termasuk salah satunya. Keputusan itu memukul harga dirinya. Ia yang terbiasa bekerja dan memberi nafkah kini terpaksa menganggur. Kita masih punya tabungan sedikit, kata Arga berusaha tenang. Aku akan cari kerja lagi. Sari mengangguk, mencoba menenangkan. Aku bisa bantu, Mas. Mungkin aku bisa kerja di warung atau jadi asisten rumah tangga. Arga langsung menolak. Kamu nggak usah kerja yang berat-berat. Biar aku aja yang urus. Namun, mencari pekerjaan di kota tidak semudah yang dibayangkan. Bulan demi bulan berlalu, tabungan menipis. Tagihan menumpuk, dan mereka mulai menunggak sewa kontrakan. Dalam kondisi itu, tekanan dari keluarga Arga makin menjadi-jadi. Suatu malam, ponsel Arga berdering. Bu Ratna menelepon. Gimana sekarang? Mama sudah bilang, kalau kamu nikah sama dia, hidupmu bakal susah. Lihat kan sekarang. Arga mencoba menahan amarah. Bu, ini bukan salah Sari. Perusahaan yang mem-PHK. Tetap saja, kalau istrimu orang kota, dia bisa bantu. Paling tidak, keluarganya bisa menopang. Ini, apa yang dia punya? Sari yang mendengar percakapan itu dari dapur, hanya bisa menunduk. Hatinya terasa seperti diremas. Ia merasa menjadi beban, meski Arga tidak pernah mengatakannya. Di tengah kesulitan itu, Sari diam-diam mencari pekerjaan. Ia melamar menjadi penjaga warung makan di dekat kontrakan. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya, mau menerimanya. Setiap pagi, Sari berangkat sebelum Arga bangun. Ia pulang sore, membawa sedikit uang tambahan. Namun, ia tidak menceritakan ini pada Arga. Ia takut harga diri suaminya terluka. Rahasia itu terbongkar ketika suatu sore, Arga pulang lebih awal dan melihat Sari masih memakai celemek warung. "Kamu kerja di sana?" Arga bertanya dengan nada kaget. Sari menunduk. "Aku cuma mau bantu, Mas. Aku nggak mau kita kelaparan." Arga memejamkan mata, berusaha menahan emosi. "Bukan begitu caranya, Sar. Aku nggak mau kamu capek, apalagi diomongin orang." "Orang sudah ngomong, Mas," jawab Sari pelan. "Mereka bilang aku cuma numpang hidup dari kamu. Biar aku buktikan kalau aku juga bisa berjuang." Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, ia sadar betapa berat beban yang dipikul istrinya. Masalah ekonomi hanyalah satu dari sekian banyak ujian. Perbedaan budaya juga mulai memunculkan gesekan. Arga terbiasa makan di luar, memakai pakaian rapi setiap hari, dan menjaga penampilan. Sari masih terbiasa dengan pola hidup desa, memakai daster di rumah, menjemur pakaian di depan kontrakan, dan berbicara dengan logat daerahnya yang kental. Suatu hari, seorang rekan lama Arga mengajak makan malam bersama istri masing-masing. Arga meminjamkan gaun sederhana untuk Sari, meriasnya seadanya. Namun, di restoran, tatapan orang membuat Sari tidak nyaman. Saat pulang, Arga mencoba bercanda, "Kamu tadi kelihatan grogi banget." Sari menunduk. "Aku nggak bisa ngobrol sama mereka. Topiknya semua tentang bisnis, liburan ke luar negeri, aku nggak ngerti."
Arga mengelus rambutnya. Nggak apa-apa, Sar. Kamu nggak harus jadi seperti mereka. Tapi jauh di lubuk hati, Sari merasa ia tidak pernah akan cukup pantas untuk dunia Arga. Hinaan pun datang dari tetangga kontrakan. Ada ibu-ibu yang sinis berkata saat mereka lewat. Itu istrinya Mas Arga ya? Katanya anak kota. Kok istrinya kayak orang kampung banget? Sari menelan ludah. Ia ingin marah, tapi ia memilih diam. Namun, semakin lama, hinaan-hinaan itu menumpuk. Sari mulai jarang keluar rumah, takut bertemu orang. Ia mengurung diri, lebih banyak menangis sendirian. Arga menyadari perubahan itu. Ia mencoba menghibur, tapi ia sendiri tertekan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap. Mereka hanya hidup dari pekerjaan serabutan Arga dan gaji kecil Sari dari warung. Puncaknya terjadi ketika kontrakan mereka harus segera dibayar, dan mereka tidak punya cukup uang. Arga terpaksa meminjam ke seorang temannya. Namun, kabar itu entah bagaimana sampai ke telinga keluarga besarnya. Kalau kamu mau, Mama bisa bantu, kata Bu Ratna saat menelepon. Tapi syaratnya, kamu cerai saja sama dia. Kamu masih muda, bisa dapat perempuan yang lebih pantas. Arga langsung menutup telepon, marah besar. Tapi ucapan itu menghantam hati Sari seperti palu godam. Malam itu, Sari menangis di balik pintu kamar mandi. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia memang penghalang kebahagiaan Arga? Badai itu belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Justru, dari kejauhan, awan hitam lain mulai menggantung, badai yang akan menguji apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan. Musim hujan datang membawa udara dingin dan atap kontrakan yang bocor di dua tempat. Malam itu, Sari terbangun karena tetesan air membasahi lantai kamar. Ia bergegas mengambil ember untuk menampung air, sementara Arga tertidur pulas di kasur tipis. Saat Sari memandangi langit-langit yang retak, pikirannya penuh keraguan. Beginikah hidupku sekarang? Apakah semua perjuangan ini sepadan? Hatinya lelah, bukan hanya karena kemiskinan, tetapi karena setiap hari ia merasa seperti orang asing di dunia Arga. Pagi itu, Arga pulang dari melamar pekerjaan dengan wajah muram. Mereka lebih pilih orang yang punya pengalaman 5 tahun. Aku kalah, Sar. Sari berusaha tersenyum. Nggak apa-apa, Mas. Masih banyak kesempatan. Namun, ucapan itu terdengar hampa bahkan di telinga Sari sendiri. Ia merasa hanya mengulang kata-kata yang tak lagi meyakinkan. Beberapa hari kemudian, Arga mulai jarang pulang tepat waktu. Ia bilang ada kerja sampingan membantu teman mengurus event. Tapi, desas-desus mulai beredar di lingkungan kontrakan, ada yang melihat Arga duduk di kafe bersama seorang perempuan berpenampilan modis. Sari mencoba menepis pikiran buruk. Arga nggak mungkin begitu, batinnya. Tapi rasa was-was itu menempel di hati. Ketegangan di antara mereka mulai terasa. Arga sering diam, Sari juga. Percakapan yang dulu hangat kini berubah menjadi singkat dan dingin. Sampai suatu malam, telepon Arga berbunyi. Nama penelepon, Maya. Sari tak sengaja melihat. Siapa Maya? Tanyanya. Teman kerja, jawab Arga cepat sambil menutup telepon. Sari mengangguk, tapi dadanya terasa sesak. Malam itu ia sulit tidur, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Keesokan harinya, saat Sari pulang dari warung, ia melihat Arga sedang duduk di ruang tamu bersama Maya, seorang perempuan berjaket kulit, riasan rapi, dan senyum ramah. Oh, kamu Sari ya, sapa Maya. Arga sering cerita tentang kamu. Sari hanya membalas senyum tipis. Setelah Maya pergi, Sari bertanya dengan nada dingin, kenapa dia kesini? Dia cuma bantu aku cari lowongan kerja, jawab Arga, mulai kesal. Sar, jangan suzon. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Sari mengangguk, tapi hatinya tetap tak tenang.
Ia merasa dunia Arga penuh orang-orang yang lebih pantas daripada dirinya, lebih pintar, lebih cantik, lebih percaya diri. Hari-hari berikutnya, hujan terus turun. Warung tempat Sari bekerja sepi, dan gajinya dipotong. Di rumah, makanan semakin sederhana. Kadang mereka hanya makan nasi dan tempe goreng. Suatu malam, Arga pulang larut. Bajunya basah, wajahnya letih. Sari yang sudah menunggu di meja makan bertanya, "Mas dari mana?" "Kerja." "Kenapa?" "Nggak percaya," jawab Arga dengan nada tinggi. Sari terkejut. "Aku cuma nanya." Arga menghela napas kasar. "Sar, aku capek. Semua orang nyalahin aku. Mamaku nyalahin aku nikah sama kamu. Orang-orang nyalahin aku karena nggak bisa kasih kamu hidup enak. Sekarang kamu juga mau nyalahin aku?" Air mata Sari jatuh. "Aku nggak pernah nyalahin Mas, aku cuma takut kehilangan Mas." Ucapan itu tak mampu menembus dinding amarah Arga malam itu. Ia masuk ke kamar, meninggalkan Sari sendirian di meja makan. Keesokan harinya, sebuah pesan masuk ke ponsel Sari dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu sayang Arga, lepaskan dia. Dia bisa dapat yang lebih baik dari kamu." Tangan Sari gemetar. Ia tak tahu siapa yang mengirim pesan itu, tapi hatinya remuk. Malam itu, ia menulis surat singkat. "Mas, mungkin memang aku bukan yang terbaik untukmu. Aku pulang ke desa dulu. Maaf kalau aku membuat hidupmu sulit." Ia meninggalkan surat itu di meja, lalu berangkat subuh-subuh dengan tas kecil. Hujan masih turun, membasahi langkahnya menuju terminal. Saat Arga bangun dan menemukan surat itu, ia panik. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke terminal. Di tengah derasnya hujan, ia melihat Sari sudah duduk di kursi tunggu, memeluk tasnya erat. "Sari!" teriak Arga sambil berlari. Sari menoleh, matanya sembab. "Mas, aku cuma mau kasih Mas kesempatan hidup lebih baik." Arga terengah-engah, berdiri di depannya. "Kamu pikir hidup lebih baik itu cuma soal uang? Sari, kalau kamu pergi, aku nggak punya apa-apa lagi. Aku nggak peduli orang ngomong apa. Aku cuma mau kamu." Hujan membasahi mereka, tapi Arga tak peduli. Ia memeluk Sari erat, seolah takut perempuan itu menghilang lagi. Mereka pulang bersama malam itu. Tak ada kata-kata manis, hanya genggaman tangan yang erat, tanda bahwa mereka belum menyerah. Tapi keduanya tahu, perjuangan masih panjang. Mereka harus bangkit dari titik terendah ini, atau tenggelam selamanya. Hujan telah reda, tapi sisa-sisa badai masih terasa di hati Sari dan Arga. Mereka tahu, kalau ingin bertahan, mereka tidak bisa hanya saling mencintai. Mereka harus berubah, berjuang bersama, dan membangun hidup dari nol. Beberapa hari setelah kejadian di terminal, Arga duduk bersama Sari di ruang tamu kontrakan. "Sar, aku nggak mau kita cuma bertahan hidup. Aku mau kita pelan-pelan bangkit. Tapi aku nggak bisa sendiri. Aku butuh kamu." Sari mengangguk. "Aku di sini, Mas. Selama kita bareng, aku siap." Itulah awal perubahan besar mereka. Arga mulai menerima pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang, menjadi sopir lepas, kurir paket, bahkan membantu temannya membuka jasa renovasi rumah. Ia tidak lagi gengsi. "Kerja halal, walau keringetan, tetap mulia," katanya sambil tersenyum. Sari pun ikut berkontribusi. Ia berhenti dari warung makan dan mulai menjual kue buatan sendiri. Awalnya ia hanya menerima pesanan dari tetangga kontrakan, tapi lama-lama pelanggan bertambah. Rasa kuenya yang lembut dan harganya yang terjangkau membuat usahanya dikenal di lingkungan sekitar. Setiap malam, mereka duduk berdua menghitung pemasukan. Kadang hasilnya pas-pasan, kadang ada lebih sedikit untuk ditabung. Tapi mereka merasa hidup kembali punya arah. Perubahan ini juga berdampak pada hubungan mereka. Sari kembali ceria,
tak lagi mengurung diri. Arga lebih banyak tersenyum, tak lagi mudah marah. Mereka mulai saling terbuka tentang perasaan dan masalah. Suatu malam, saat mereka sedang menatap pesanan kue, Arga berkata pelan, "Sar, aku mau buktiin sama orang tuaku kalau pilihan aku nggak salah. Suatu hari nanti, aku mau ajak kamu datang ke rumah mereka, bukan untuk minta restu, tapi untuk menunjukkan kalau kita bisa bahagia tanpa bantuan mereka." Sari hanya tersenyum, tapi hatinya hangat. Ia tahu perjalanan itu masih panjang, tapi setidaknya kini mereka punya tujuan yang sama. Bulan demi bulan berlalu. Usaha kue Sari semakin berkembang, dan Arga mulai mendapat pekerjaan tetap di sebuah toko bangunan sebagai supervisor. Pendapatan mereka membaik, cukup untuk pindah dari kontrakan reot ke rumah kecil yang lebih layak. Tetangga yang dulu memandang rendah mulai berubah. Beberapa malah menjadi pelanggan setia kue Sari. Ada yang memuji, "Wah, Bu Sari sekarang sukses ya." Salut, tetap rendah hati. Sari hanya tersenyum. Ia tak pernah melupakan hinaan yang dulu ia terima, tapi kini ia tak lagi membiarkannya menyakiti hati. Suatu hari, kabar tak terduga datang. Bu Ratna sakit dan dirawat di rumah sakit. Meski hubungan mereka renggang, Arga memutuskan menjenguk dan mengajak Sari ikut. Sari ragu. "Mas yakin? Kalau Bu Ratna nggak mau lihat aku gimana? Kalau dia marah, biar aku yang hadapi. Tapi aku mau dia tahu, selama ini kamu selalu ada buat aku." Di rumah sakit, suasana canggung menyelimuti. Bu Ratna terlihat lemah, terbaring di ranjang. Saat melihat Sari, ia hanya diam. Namun, Sari mendekat, meletakkan buah dan bubur di meja. "Bu, semoga cepat sembuh," ucap Sari pelan. Bu Ratna menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kamu masih mau datang, padahal Mama sering nyakitin kamu?" Sari tersenyum tipis. "Saya datang bukan karena lupa, Bu. Tapi karena saya tahu, keluarga itu tetap keluarga." Kalimat itu membuat mata Bu Ratna berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Sari. "Maafkan Mama, Nak. Mama salah menilai kamu." Arga yang berdiri di sisi lain ranjang tak kuasa menahan senyum haru. Setelah itu, hubungan mereka perlahan membaik. Bu Ratna mulai sering menelepon, menanyakan kabar. Ayah Arga bahkan berkunjung ke rumah kecil mereka dan mencicipi kue buatan Sari. Meskipun butuh waktu, tembok yang dulu memisahkan akhirnya runtuh. 5 tahun setelah pernikahan mereka, usaha kue Sari telah berkembang menjadi toko kecil yang ramai. Arga kini memiliki posisi manajer di perusahaan bahan bangunan. Mereka tidak hidup mewah, tapi cukup dan bahagia. Suatu sore, mereka duduk di teras rumah, memandangi matahari terbenam. Arga merangkul Sari. "Ingat waktu dulu kita hampir menyerah." Sari tersenyum. "Kalau waktu itu aku pergi, mungkin kita nggak akan duduk di sini sekarang. Dan aku nggak akan pernah tahu, ternyata hidup sederhana tapi penuh cinta itu, jauh lebih berharga dari semua kemewahan yang Mama tawarkan." Sari menyandarkan kepalanya di bahu Arga. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka tidak sempurna, tapi justru itulah yang membuatnya indah. Cinta mereka teruji, dan mereka menang. Kini, jika ada yang bertanya pada Sari apa rahasia rumah tangga mereka, ia selalu menjawab dengan sederhana. Cinta itu bukan hanya saling memiliki, tapi juga saling menguatkan, meski seluruh dunia meragukanmu.